Saking suburnya atau gimana nih? Musuh kita ini nih. Oh, rumput. Teki. Mas, cocok. Nah, gimana nih mengolah tanah itu yang dari awal biar nggak banyak teki, nggak banyak hama. Hamanya di sini kebanyakan. Apa tuh akarnya nih ya? Nih apa biji rumputnya sampai kayak begini nih. Ini nih yang kita udah bakarin, sisanya satu aja ketinggalan. Tumbuhnya lebih pesat lagi. Betul. Ada rumput gatel nyebutnya, ada juga yang nyebut janda gatel. Hah? Rondo gatel. Gitu. Itu pengendaliannya beda lagi. juga petani pun harus ngerti. Oh, ini rumput apa ya saya kendalikan? Jangan-jangan malah ngasih pengendalian rumput yang habis gitu, bakar. Itu fungsi kapur buat apa, Mas? Sebenarnya kapur itu untuk menetralkan keasaman tanah, pH tanahnya. pH tanahnya. Ini bener kan nih, Bang? Terusin, Pak. Terusin. Kenapa, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abangan gue, ada dan gue, apa kabar semuanya? Ketemu lagi sama gue, Abang Narji, si Juragan Lahan. Kali ini saya nggak sendiri, ditemani sama sahabat saya, namanya Dinar. Dinar itu artinya Apa tuh? didikan Narji. Dulu saya yang mendidik, sekarang lebih jago soal pertanian. Enggak juga. Iya. Mas Dinar ini orang yang berkecimpung di bidang pertanian, Mas Dinar ya. Ya, khususnya pestisida. Pestisida. Karena Mas Dinar ini adalah salah satu product manager dari PT Advansia ya. Yes. Yang bergerak di bidang pestisida. Betul. Gini aja Mas, langsung nih Mas. Apa tuh? Nih lahan yang ada di belakang rumah saya nih. Itu rumah, ini Ini belakang nih. lahan siapa jadi ini? Ini lahan tidur. Oke. Makanya belum bangun nih, masih ngiler nih. Aduh. Masih Oke, ngigo oke, nih. oke. Makanya datang ke sini Mas Dinar, saya pengen nih lahan yang tidur gimana caranya jadi lahan yang bangun. Oke. Produktif lah ya. Produktif. Oke. Ini kan sama kelompok tani saya nih yang ada 4 orang. Kelompok tani 4 orang. Yang penting kan udah kelompok. Oh iya benar. Itu saking susahnya milenial sekarang jadi petani. Petani di gang saya tinggal 4 orang. Astaga. Yang satu umurnya udah injury time. Yang satu udah sakit-sakitan. Yang satu ini sambil kuliah. Kadang muda tuh, iya, kadang-kadang nyangkul sambil baca buku, kan kita ribet juga kan. Kadang-kadang bukunya yang kecangkul gitu. Ya. Nah, yang satu lagi ini saya. Oh, 4 orang tuh termasuk Bang Narji. Oke. Saking susahnya generasi petani ya. Nah, ini lahan yang begini digarap sama 4 orang ini. Ini kan konvensional banget sih Mas Dinar. Ya. Bayangin kita tuh nyangkul masih manual. Ya. Kemudian juga kita nggak tahu nih kendalanya di tanah di sini nih. Saking suburnya atau gimana nih? Musuh kita ini nih. Oh, rumput. Teki. Mas, cocok. Nah, gimana nih mengolah tanah itu yang dari awal biar nggak banyak teki, nggak banyak hama. Hamanya di sini kebanyakan Apa tuh? ulet, capung, kupu-kupu. Oke. Terus sama satu lagi tuh kutu putih yang dari daun pisang nih. Makanya pohon pisang semuanya kita habisin. Kenapa? Ini ya kutu putihnya ya. Kutu putihnya pindah. Nah, betul. Bisa Nah, pindah. solusinya apa nih Mas Dinar? Macam-macam nih. Ah, Ya, kalau dari kita dari lahan dulu nih Bang. Kalau di Indonesia kan lahan luas banget nih. ya. Kalau kita tahu macam-macam tanah itu bakal banyak sekali macam-macamnya. Kalau kita baca buku belakangnya sol tuh. Itu macam-macam tanah. Nah, salah satunya tanah berpasir ada. Tanah lempung. Nah, pernah dengar kan? Pernah. Itu macam-macam. Terus pengolahan tanah untuk untuk pertanian. Untuk pertanian itu ya tentunya harus efektif, karena kalau nggak efektif tadi tumbuh rumput tadi gitu Bang. Nah, sekarang bagaimana caranya menurut Mas Dinar? Ini udah jadi nih. Ya. Nggak mungkin kita rusak lagi dong. Ya. Ini dengan cara saya. Ya. Saya ada lagi sedikit lahan. Lahan apa tuh? Lahan tidur juga. Tidur juga. Oke. Orang masih selimutan. Oke. Jadi
tolong Mas Dinar dari awal kita harus apain dan nanti paling cocok tanah itu nanamnya apa? Nah, oke. Mirip-mirip kayak gini juga nih tanahnya nih. Kalau kita enaknya ngobrol di sana tuh, nanti kita di situ kan udah ditanamin jagung. Nah, rumputnya juga unik-unik nanti di tanaman jagung. Oh iya? Iya. Nah, kita lihat yuk. Nah, ini mumpung ada ahlinya nih. Bukan ahli sih, biasalah. Nah, ini kan Bang Narji kayaknya praktek terus soalnya. ini kan jagung nih. Seharusnya sebelum ditanam Kita olah tanah dulu. olah tanah. Olah tanah. Ah, Ya pakai cangkul nggak apa-apa. Bisa Terus? pakai cangkul. Nah, biasanya kalau jagung itu kita pakai apa ya, petani nyebutnya gundukan, gulutan. kalau di sini larikan. Larikan ya, sama larikan juga ada. Nah, habis larikan tapi pastikan tanahnya diolah dulu. Dicangkul dulu. Dicangkul dulu. Biar gembur. Setelah itu biasa pemupukan, terus kasih kapur. Pupuknya pupuk dasar ya, pupuk kandang gitu. Nah, ini yang jadi masalah. Rumput tadi. Nih, ini kan kemarin udah dibasmi nih. Sekarang jagung segini. Ya. Tekinya udah segini. Ya, seru nih. Nah, kalau ini langsung nih saya bahas nih. Bahas dikit. Dikit aja Ntar ya. kita praktek di sono. Orang di sana. Oke. Nah, kalau di jagung ini, jagung di Indonesia pun macam-macam, Bang. Karena lahannya macam-macam, kayak contoh nih di Gorontalo, Sulawesi bagian utara sana. Terus Lampung, terus Medan. Beda sama Jawa gitu rumputnya. Kalau di sini kita punya produk sih sebenarnya. Boleh nyebutin nggak sih sini? Nggak apa-apa, sebutin aja. Ada di bawah sini nih. Ya. Nah, kita punya produk namanya Akalis. Nah, Akalis itu 3 bahan aktif untuk pengendalian rumput tadi. Biasanya di daerah Jawa nih. Ada, saya nyebutin lagi nih, Mesotreon, Atrazin. Nah, itu 2 bahan aktif itu Untuk rumput ini, pengendalian rumput. Nah, umurnya biasanya 21 hari, Bang. Maksudnya jagung yang umur 21 hari 2 bahan aktif tadi. baru kita semprot. Ya, biasanya udah tinggi sih, agak tinggi lagi dikit. Itu kita semprot. Jadi kalau masih kayak gini aman lah. Aman ya. Ini kondisinya masih aman ya. Kalau di tadi yang saya sebutin Gorontalo, NTB, Lampung itu ada rumput unik juga, Bang. Apa? Namanya ada yang nyebut rumput gatel. Diri yuk. Pegel dia. Perut. Sama, Bang. Ada rumput gatel nyebutnya. Ada juga yang nyebut janda gatel. Hah? Rondo gatel. Gitu. Itu Pengendaliannya beda lagi. itu kita punya racun beda lagi juga. Kita punya Akalis sama kita punya Adnimes sama Admiko. Nah, itu bahan aktifnya beda lagi Beda di situ lagi. karena tadi rumput gatel apa-apa tadi kalau bahasa ilmiahnya Rhodbolia coccinensis. Nah, itu tuh. Jadi beda-beda. Dan pengendaliannya juga petani pun harus ngerti, oh ini rumput apa ya saya kendalikan. Jangan-jangan malah ngasih pengendalian rumput yang habis gitu, bakar. Gini aja, abang-abangan gue, dan gue di sono macem-macem rumput tumbuh. Wah. Padahal kita nggak nanam. Coba kalau rumput itu laku, udah kaya saya. Laku, Bang, jadi makan. Oke, abang-abangan gue, dan gue, Ya. langsung kita menuju ke lahan sana ya. Oke. Lahan yang masih kosong, nanti bagaimana caranya kita diajarin sama Mas Dinar. Oke. Yuk. Mas Dinar, ini nih yang saya bilang nih. Ini kan lahan, di sana kan base camp. Nah, itu kan, nah ini ada sedikit lahan, maksud saya, biar ini nggak jadi tidur gini nih. Kita manfaatin ya. Kita manfaatin. Nah, ini kan ada petani saya nih, nah, yang 2 orang. Wih, Nah, ini ganteng petaninya. masalahnya gini Mas Dinar. Kenapa tuh? Nih, rumputnya macam-macam nih di sini nih. Nih, mungkin Mas Dinar lebih tahu ya, ini namanya rumput apa. Kalau teki saya tahu kan. Ya, Ini paling parah nih rumput yang lebar gini nih. daun lebar ya. Daun lebar gini nih, yang kayak gini nih. Diangkat rumputnya, akarnya tetap sisa-sisanya tumbuh lagi. Betul. Nah, kalau jenis-jenis rumput sih sebenarnya cuma ada 3, Bang. 3. Daun lebar, Ah, terus daun sempit yang biasa kita nyebut rumput itu. Ada lagi satu lagi rumput teki. ah. Nah, sebenarnya pengendaliannya beda-beda juga di situ. Gitu. Jadi kalau kita mengendalikan dengan biasanya sih konvensional cabut ya, kita cabut gitu ya, kita cabut. Tapi kalau lahannya luas bakal capek tuh. Kita pakai teknologi pestisida atau herbisida untuk gitu rumput itu. Ini kayak gini nih Mas Dinar nih ya.
Ini nih. Tuh. Akarnya nih ya. Ini apa biji rumputnya sampai kayak begini nih. Ini nih yang kita udah bakarin, ntar sisanya satu aja ketinggalan. Tumbuhnya lagi, lebih pesat betul, lagi. Betul. Nah, ini kayak gini nih. Ya. Kita kemarin baru bikin larikan seminggu. Jagungnya baru kita coba nanam. Ternyata rumputnya udah banyak lagi. Rumputnya, ya betul. Nah, biasanya nanti kalau udah ada kita aplikasinya biasanya umur 21 hari, Bang. 21 hari ya. Umur udah lumayan tinggi lah. Nah, kalau udah tinggi, udah bersih, biasanya udah kena naungan kan, nggak tumbuh lagi itu rumput. Nggak tumbuh lagi ya. Ya. Nah ini juga Mas Dinar ya. Langkah awal ini emang nyangkul gini konvensional nih ya. Ya. Meskipun ada alat kayak itu. Oke. Tapi kita coba dengan nyangkul dulu nih. Iya, aman. Sekalian olahraga kita. Olahraga. Karena kalau pakai cangkul bisa kelihatan nih kayak gininya nih. Betul. Nah ini kalau di lahan sawah Bang Narji, kita punya unik banget nih. Namanya anti-G. Mungkin Bang Narji pernah dengar tuh anti-G. Anti-G ya. Apa tuh? Anti biji. Anti-G itu tapi di lahan sawah ya. Jadi pembeku biji, jadi biji-biji rumput nggak bisa tumbuh. Gitu. Tapi padinya tumbuh. Padinya tumbuh, aman itu. Teknologi baru deh. Ini Bang Bogel, Bapak. Wede. Ini kita petaninya nih. Petaninya dibilang milenial, tapi mukanya kolonial kan. Buat oleh-oleh, ikat jadi batu cincin. Ya. Ini kita udah ngelola kayak gini nih. Langkah pertama nanti apa nih biar rumputnya nggak tumbuh dulu? Ya. Biasanya kita kalau ini ya, kita udah bikin larikan gini dulu ya. Bikin larikan, terus sebelum bikin larikan kita bisa semprot dulu dengan herbisida nanti. Bang Bogel, semprotan dibawa? Wah, belum dibawa ya. Ayo udah, nggak apa-apa. Nanti di umur tadi 21 hari kita bisa nyemprot. Nyemprot ya. Jagungnya umur 21 hari nanti kita semprot. Kita semprot dengan herbisida. Ada nanti. Setelah menyangkul gini apa, Mas? Nah, biasanya kita rapihkan seperti larikan gini atau guludan. Nah, setelah itu biasanya sih kalau nanam jagung ya? Jagung. Nah, biasanya sih dikasih pupuk dulu, pupuk dasar. Biasanya pupuk kandang bisa. Nah, itu udah kita siapin tuh. Wah. Ini berapa hari nih pupuk kandang? Nih kasih tahu, ambil pupuk kandangnya, caranya yang benar gimana? Jagoan deh tadi Bang Narji. Pupuk kandang, terus setelah itu bisa tambahin kapur. Kapur ya? Yang orang bilang tuh apa? Kapur dolomit. Ya, dolomit. Itu fungsi kapur buat apa, Mas? Buat apa ya? Ya itu sebenarnya kapur itu untuk menetralkan keasaman tanah, pH tanahnya. pH tanahnya mengatur dengan kapur ya? Ya. Oke. Biar tumbuh subur lah. Nih coba dilihat. Ini kan sebaiknya udah berapa kali dicangkul dulu apa langsung dicampur pupuk? Enggak, dicangkul dulu aja. Cangkul dulu. Nah, proses pemupukan tuh kayak apa sih yang baik? Nih coba sama sih yang ceritanya. juga. Ini petaninya nih udah tahu nih pasti nih. Ini diaur aja dulu. Nanti diaur, diaduk ya. Ya. Sebenarnya nih tanah kan yang baru banget kita kelola nih. Jagung cocok nggak? Ini soalnya kita nyoba ubi juga di pinggir nih. Ya. Jagung cocok kok Bang? Cocok. Jagung cocok ya? Ini kan jagung manis. Jagung pakan tuh cocok untuk kita nanam di daerah sini. Harganya lumayan lagi. Wah, mau tahun baru lagi nih. Mau tahun baru juga kebetulan nih. Wah, ada Bapak polisi nih. Wah, ini sahabat kita. Memang di sini ada apa ya? Apa tuh Bang? Di Babinsa kita dengan Kapolsek kita memang sering mampir ke sini. Wah. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat Bang Endi? Alhamdulillah. Ya, abang-abangan gue, adik dan gue spesial banget dalam konten kali ini. Ini kita kehadiran Bapak Kapolsek Pamulang, Bapak Kompol Endi. Nah, di sini udah ada Bapak Kapolsek kita, Bapak Kompol Endi dan Bapak Babin kita, Bapak Ismail, yang memang pada saat pandemi kemarin ya, kita punya program apa namanya Pak? Kampung Tangguh Jaya. Kampung Tangguh Jaya itu salah satunya adalah sektor pertanian di setiap wilayah ya. Betul. Nah, itu kan di kampung saya sih masih tersisa nih Pak, masih Alhamdulillah. jalan. Alhamdulillah. Jadi ada beberapa lahan di sana yang sama warga di waktu itu program Kampung Tangguh Jaya itu masih terus berjalan. Ini salah satu petani yang bertahan tinggal ini nih, dua. Kemarin nanam apa waktu Kampung Tangguh Jaya di sana? Ubi. Oke, siap. Dan sekarang sisa-sisanya bibitnya masih kita tanam di sini. Nah, itu gimana sih Pak Endi program itu sekarang dan harapannya ke depannya harus kayak gimana nih? Oke, Terhadap petani yang ada di perkotaan khususnya di Tangsel deh. siap.
Oke, makasih Bang Narji. Jadi yang tadi Bang Narji sampaikan terkait program pimpinan waktu zaman pandemi, sekarang juga masih pandemi. Level 1 belum dicabut ini Bang Narji nih. Jadi Kampung Tangguh Jaya itu salah satunya adalah tangguh ekonomi, di mana kita diminta untuk mengajak warga yang waktu itu zaman PSBB, kan kita ada namanya istilah isolasi mandiri, kita nggak berani kemana-mana. Ya, isoman. Kemudian kita mengajak warga untuk menggunakan lahan tidur Bang. Nah kayak begini kan lahan tidur kita bangunin nih. Kita bangun, kita tanam. Yang kita tanam yaitu berupa kangkung, bayam, pokcai kalau yang hidroponik dan lain sebagainya. Yang mudah dan cepat untuk dikonsumsi. Nah setelah panen itu dikumpulkan Bang. Kita bagikan kepada masyarakat yang isolasi mandiri. Nah pelaku dan petaninya waktu itu bukan dari kami hanya menghimbau, mengajak, tapi kembali lagi yang tadi Abang bilang, petani adalah warga setempat yang memanfaatkan lahan itu. Siap. Memang dari program yang kemarin itu di RW kita, khususnya Kelurahan Pamulang Timur, dulu Siap. Pak Lurahnya bikin program ya, dilombain. Siap. Antar RW, ada Siap. 29 RW dilombain. Dan alhamdulillah RW kita ini juara kedua ya. Juara kedua karena pertaniannya ada. Alhamdulillah. Ada. Siap. Kemudian juga program vaksinnya jalan. Iya. Nah ini yang tersisa ini nih. Gimana nih Pak Ismail sebenarnya kendalanya di masyarakat untuk melanjutkan program itu kayaknya susah juga nih. Saya pantau beberapa RW yang dulu jalan ternyata banyak yang mati. Ini yang masih tersisa mungkin ada di kampung saya nih. Ya, yang tersisa termasuk yang di sini. Ini yang termasuk. Jadi emang setelah saya mati semua kan saya termasuk mendorong juga. Saya koordinasi kebetulan sama Pak Lurah di sini, sama Ketua RT atau RW, ya kami mendorong. Yaitu tadi yang disampaikan Pak Kapolsek betul tujuannya yaitu pada saat itu isolasi mandiri buat masyarakat yang notabene Terpapar. COVID, ya kan terpapar karena kendala juga kadang pekerjaannya di stop juga kan. Iya. Akhirnya pasar juga pada tutup juga, mereka pada takut masyarakat itu sekarang ya kendalanya itu tadi yang saya mati satu kendalanya karena waktu Ya. Udah bekerja. Udah mulai kerja lagi. Bekerja udah mulai aktif lagi. Iya. Kalau kemarin emang nggak ada pekerja kan, semua stop semua. WFH. Iya. Sekarang pada pekerja itu susah waktunya ya. Waktu kedua juga ya kendalanya itu yang paling faktor kendala itu kadang-kadang mereka nggak tahu teori yang bagus seperti apa. Iya. Secara bertani itu apa teorinya, pupuknya seperti apa. Yang tadi diceritakan mungkin saya detail itu bahannya seperti apa, harus ukurnya gini. Sebenarnya kan namanya perkotaan nggak ada. Kadang-kadang mereka khusus perkantoran rata-rata. Iya. Kendalanya itu. Kedua mungkin kalau ini juga yang dari mungkin menghadirkan dari mahasiswa, padahal itu aja kendalanya. Jadi mereka secara pendorong penyemangat nggak ada. Mungkin kalau teorinya ada, semangatnya ada, kadang-kadang kan kita mereka semangat tapi teori nggak ada, kadang-kadang Ya. dengan hasil yang kurang maksimal mereka agak down juga. Oke. Agak Makanya kurang saya semangat. ngadirin Mas Dinar ini. Oke. Nah, Sama petani kita yang kemarin itu akhirnya kita mau panen jagung, panennya teki gitu. Rumput-rumput ya yang tumbuh ya. Rumput. Nah, makanya saya hadirin Mas Dinar ke sini. Nah, sekarang kita tes nih. Bapak polisi ini petani juga nggak ya? Nah, kita tes. Ternyata apakah Bapak polisi bisa pegang cangkul? Kita uji di Pegang sini. doang bisa, Bang. Bang Mogel, sekarang kita tes Bapak Kapolsek sama Bapak Ismail bisa nggak nyangkul? Oke. Oke, Bang. Waduh. Ini bener kan nih, Bang? Terusin Pak. Terusin. Kenapa Bang? Karena kalau kita ngopi. Baru kali ini kita disuruh polisi. Ini membuktikan ya kalau Bapak polisi kita itu sebenarnya bertani juga bisa. Nah, Bisa, Bang. Oh, ini pakai seragam aja megang cangkulnya kita lihat. Ternyata Bapak Kapolsek kayaknya lebih jago pegang cangkul. Dari Bapak Ismail kita lihat. Gerakannya lebih cepat, lebih benar. Jadi lomba. Oke. Oke, makasih. Wah. Keren banget ya. Bener, Aduh. Pegang aja. Oke. Gimana rasanya Pak? 2 meter? Lumayan, Bang. Lumayan kan? Lumayan, Pak. Aduh. Mohon maaf kita bukan ngerjain. Siap. Kita cuma membuktikan bahwa Pak Polisi itu bisa turun ke masyarakat, bisa jadi apa aja. Dekat dengan anak-anak studio band, bisa jadi musisi. Siap. Karena ini lagi kebetulan kita di pertanian ternyata pegang cangkulnya jago. Ya, ternyata. Nah Mas Dinar, kita kan punya kendala nih ya. Kita sering jalan sama Mas Dinar keliling Indonesia tentang pertanian. Kita ini sekarang petani milenial aja setiap tahun turunnya 2%, Pak.
Oke. Turun, betul. turun 22%. Itu apa sih motivasi Pak buat anak muda biar mau bertani Pak? Oke, ya saran saya sebagai Kapolsek terkait pemuda-pemuda khususnya di wilayah Pemulang, ngap juga Bang ya. Biasanya jogging doang ini. Ya, jadi silahkan untuk para pemuda, daripada kita berkumpul kemudian membuat konten-konten negatif, apalagi sekarang lagi marak mulai sekolah kemudian sepulang sekolah berkumpul lalu diikut mengajak atau memancing sekolah lainnya untuk tawuran. Jadi lebih baik ada abang kita khusus di Pamulang, kemudian ada Bang Dinar juga yang bisa memberikan sedikit ilmu teori maupun praktek. Ayo kita sama-sama manfaatin lahan kosong. Kalau mau belajar mungkin Bang Narji siap ya Bang ya, ngajarin anak-anak pemuda kita ya Bang ya. Mungkin itu aja. Jadi hasil yang dilakukan tentunya positif dan bisa menjadi pengalaman buat kedepannya. Itu aja sih Bang. Iya. Terima kasih Bapak Kapolsek, Mas Dinar. Nanti kita lanjutin lagi ya. Langkah berikutnya setelah kita bikin ini nanti kita download dan hasilnya menjelang tahun baru nanti kita panen apa enggak jagungnya. Oke. Betul. Kita akan lihat lahan seperti ini di belakang rumah. Akankah berhasil menanam jagung? Nanti kita lihat di tayangan berikutnya untuk panen jagung di tahun baru. Sekarang udah bulan November, bentar lagi. Bentar lagi, Pak. Oke, abang-abangan gue, adik-adikan gue, yuk jadi petani milenial. Jadi petani milenial, no baper, no minder, jadilah miliarder. Amin. Terima kasih Bapak Endi. Siap Bang. Makasih Bang. 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 Makasih juga Mas Dinar. Siap. Jangan lupa Sama-sama. subscribe, share, and comment channel YouTube Abang Narji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.